pertama, ada pesawat penumpang. Pesawat penumpang seperti yang sering kita lihat. Pesawat penumpang digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Pesawat penumpang juga ada yang super jumbo loh kak, seperti Airbus, bisa memuat sampai 850 penumpang sekali jalan. Wow, besar sekali pesawatnya ya. Pesawat penumpang biasanya ada di bandara. Jadi, untuk penumpang yang ingin naik pesawat dan turun pesawat harus melalui bandara. Bahan bakar pesawat juga berbeda dengan bahan bakar mobil biasa, Kak. Pesawat biasanya menggunakan aftur sebagai bahan bakarnya. Walaupun setiap pesawat mempunyai jenis yang berbeda dan bahan bakar yang berbeda juga, namun kebanyakan pesawat menggunakan aftur untuk bahan bakarnya. Pengemudi pesawat juga pasti sudah pada tahu ya. Yap, betul. Pesawat dikemudikan oleh Bapak pilot. Siapa di sini yang bercita-cita menjadi pilot? Yang kedua, ada pesawat tempur. Pesawat tempur biasanya adalah pesawat militer yang dirancang untuk menyerang pesawat lain di udara. Pesawat tempur adalah pesawat yang digunakan untuk perang di udara. Umumnya, pesawat tempur berbentuk ramping, dapat bergerak lincah, dan bisa membawa cannon, senapan mesin, serta rudal dan bom. Dilengkapi dengan peralatan yang canggih untuk menunjang saat terjadi peperangan di udara. Karena pesawat tempur merupakan pesawat militer, jadi tidak sembarang orang bisa mengendarai pesawat tempur. Selanjutnya, selain pesawat terbang, transportasi udara yang juga banyak digunakan adalah helikopter. Nah, berbeda dengan pesawat yang berukuran besar, ukuran helikopter jauh lebih kecil dengan bentuk yang juga berbeda. Karena ukuran yang berbeda, jumlah penumpang yang bisa dibawa oleh helikopter tentu juga lebih sedikit dibandingkan dengan pesawat yang bisa membawa hingga ratusan penumpang. Namun, walaupun bentuknya lebih kecil, helikopter mempunyai banyak kelebihan loh teman-teman. Helikopter bisa terbang ke berbagai arah, tidak hanya ke depan saja, dan bisa melakukan berbagai gerakan terbang loh. Tidak hanya terbang secara horizontal, helikopter juga bisa terbang secara tegak lurus atau vertikal, baik ke atas maupun ke bawah. Selain bisa terbang maju, helikopter juga bisa terbang mundur dan menyamping. Helikopter juga tidak membutuhkan tempat yang luas untuk mendarat ataupun lepas landas, karena bisa terbang secara vertikal sehingga bisa terbang di tempat yang sempit. Hal itu juga yang menyebabkan kenapa helikopter banyak digunakan untuk membantu berbagai tugas. Contohnya, pengiriman pasokan logistik atau benda lainnya ke tempat yang tidak bisa dicapai dengan jalur darat. Helikopter juga banyak digunakan sebagai ambulans terbang saat medan yang ditempuh sulit dan tidak bisa dijangkau, seperti di pegunungan atau di laut. Selanjutnya, ada balon udara. Balon udara sudah dipakai sejak ratusan tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1700-an. Dulu belum ada pesawat terbang untuk mengantarkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga diciptakanlah balon udara. Cara kerja balon udara juga cukup mudah. Balon atau kantong udara diisi helium, lalu dipanaskan oleh burner. Burner adalah mesin yang dipakai oleh pilot balon udara untuk menggerakkan balon udara dan mengatur ketinggian balon udara. Sekarang ini, balon udara dipakai bukan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jarak yang jauh. Namun, sekarang ini, balon udara lebih sering dipakai untuk rekreasi karena tinggi balon udara yang cukup untuk melihat pemandangan sekitar. Apakah kalian pernah naik balon udara? Ceritakan ya kepada ibu guru di mana kalian naik balon udara. Kendaraan udara selanjutnya adalah roket. Roket digunakan untuk membawa muatan dari permukaan bumi ke luar angkasa. Roket mempunyai kecepatan yang sangat tinggi.
Untuk membuat roket luar angkasa, biaya yang digunakan tidak sedikit, Kak. Bisa sampai triliunan. Roket luar angkasa juga digunakan untuk mengangkut astronot dalam rangka penelitian atau penjelajahan di luar angkasa, seperti ke bulan atau planet-planet lain yang belum pernah diteliti atau dimasuki oleh manusia. Nah, jika kalian ingin mengendarai roket dan menjelajahi luar angkasa, kalian boleh jadi astronot nanti. Ayo, di sini siapa yang kira-kira ingin menjadi astronot sebagai cita-citanya?